Halo semua, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Cornelia Mayun. Di sini ada anggota kelompok saya, Resi Manalu, Putri Meliana Hutasoid, dan Almunajat. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu metodologi pengembangan sistem, yaitu metode Scrum. Nah, apa itu metode Scrum? Scrum adalah suatu metodologi yang mengatur proses pembuatan software. Scrum merupakan suatu kerangka kerja. Jadi bukannya menyediakan deskripsi rinci tentang bagaimana segala sesuatu yang harus dilakukan pada proyek, seperti diserahkan kepada tim pengembangan perangkat lunak pada umumnya. Komponen utama Scrum, yang pertama ada rules, yang kedua ceremonies, dan yang ketiga artifact. Rules terdiri dari 3 subkomponen. Yang pertama yaitu product owner, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas ROI dari produk. Yang kedua, Scrum Master adalah seorang fasilitator untuk melayani tim dan bukanlah seseorang yang memerintah dan memberi pekerjaan pada anggota tim pengembang. Yang ketiga, development team, yaitu sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengubah produk backlog menjadi sebuah produk yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Sprint adalah suatu satuan periode dalam Scrum. Tiap perusahaan bisa memiliki lama sprint yang berbeda, namun umumnya satu sprint itu berlangsung antara 2 hingga 4 minggu. 2. Seremoni atau agenda dalam Scrum terdiri dari 3 subkomponen, yaitu yang pertama, sprint planning meeting. Pertemuan perencanaan sprint dilakukan di awal sprint. Batasan waktu untuk perencanaan sprint adalah 8 jam untuk sprint yang berlangsung selama 1 bulan dan secara proporsional lebih singkat untuk sprint yang lebih singkat. Yang kedua, daily Scrum. Pertemuan Scrum harian atau daily Scrum dan daily stand-up meeting adalah pertemuan di mana setiap hari tim pengembang bertemu selama 15 menit maksimal. Berikutnya, sprint review meeting. Sprint review meeting bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, demo. Demo dilakukan di akhir sprint. Batasan waktu untuk demo adalah 4 jam untuk sprint yang berlangsung selama 1 bulan dan secara proporsional lebih singkat untuk sprint yang lebih singkat. Yang kedua, retrospektif adalah pertemuan yang dilakukan setelah demo dan sebelum perencanaan sprint di sprint yang berikutnya. Komponen yang ketiga yaitu artifact. Artifact memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu product backlog. Produk backlog adalah daftar dari pekerjaan yang akan dilakukan atau daftar yang dibuat dapat bertambah, direprioritaskan atau dihapus oleh product owner tergantung dari kebutuhan user, ide baru, pergerakan kompetisi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sprint backlog, yaitu daftar backlog yang diambil dari produk backlog dan sudah disepakati oleh tim untuk dikerjakan dan diselesaikan pada suatu sprint. Yang ketiga yaitu burn down card. Burn down card adalah representasi grafis dari sisa pekerjaan yang harus dilakukan dibandingkan dengan sisa waktu yang tersedia. Berikutnya yaitu alur kerja Scrum. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di sini. Alur kerja Scrum, yang pertama, produk backlog yang telah dibuat dan diurutkan oleh product owner dibahas oleh development team bersama dengan Scrum Master pada sprint planning meeting yang diadakan di setiap awal sprint.
dan dari situ dihasilkanlah sprint backlog. Sprint backlog yang telah disepakati kemudian dikerjakan dan diselesaikan oleh development team dalam satu sprint atau satu iterasi yang lamanya berkisar antara 2 hingga 4 minggu. Selama satu iterasi itu pula diadakan daily scrum yang setiap harinya yang lamanya maksimal 15 menit per hari. Di akhir sprint akan dihasilkan satu produk jadi yang siap dipakai oleh pengguna. Produk jadi ini akan didemokan pada sprint review meeting yang diadakan di setiap akhir sprint. Di akhir sprint ini pula diadakan sprint retrospektif meeting yang hasilnya adalah rencana-rencana perbaikan pada cara tim bekerja yang harapannya dapat diterapkan di sprint berikutnya. Kelebihan metode Scrum. Untuk yang pertama, keperluan berubah dengan cepat. Dan yang kedua, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi dan mengurangi biaya serta memperdayakan satu sama lain. Yang ketiga, pekerjaan terbagi-bagi hingga dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keempat, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Dan yang terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian kekurangan metode Scrum. Untuk yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Penggunaan metode Scrum. Metodologi Scrum tepat digunakan saat kondisi yang pertama keperluan berubah dengan cepat, yang kedua tim programmer sedikit yaitu 5-9 orang, yang ketiga pelanggan tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan. Demikianlah materi metodologi pengembangan sistem yaitu metode Scrum yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat.